pasti sama Puji Tuhan kalau semuanya. misalnya saya lah, Bang. Hah? Saya bilang puji Tuhan kalau misalnya saya tuh yang dikatakan anu itu. Hah? Jadi kayak gitu bang, kitab itu harus jelas lah. Masa bang kalau anda ngomong kayak gini ya, abang saya suruh, Om Kris pergilah ke kota, temui si Anu. Anda pasti nanya sama saya, siapa si Anu? Kan kayak gitu. Nggak jelas amat suruhannya. Betul nggak? Si Anu pusing ceritanya. Gimana bang? Oke lah bang, ya, oke. Nanti tanyain Edis bang ya. Tanyain Edis siapa si Anudis ya. Gitu, mati pikir. Saya itu nggak bohong bang, pasti kalau saya nyampaikan ke publik apa yang tertulis di tempat anda gitu, bukan kayak Edis. Ayo. Pembahasan si Anu ini udah lama bang. Ya udah lama si Anu ini saya nggak ketemu si Anu. Iya ya baru lihat ya. Gak apa-apa. Saya udah tahu lama bang si Anu itu tahu lama saya. Mungkin yang dimaksud si Anu itu mungkin si Yudas gitu. Nggak bisa mungkin harus ada referensinya. Masa kita harus pakai asumsi kitab suci kan enggak toh ya. Ya intinya itu kita punya kepercayaan kepada Sang Maha Kuasa lah gitu. Kalau Muslim punya kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah gitu. Ya nggak bisa kita imani saja kayak gitu, nggak jelas bang. Aneh-aneh aja kalaunya ada di Al-Quran saya si Anu kayak gitu saya tanya itu. Ngapain saya tanya pasti ke kiai saya, apa ini Pak Kiai si Anu di Quran kagak jelas amat gitu. Jadi gini bang, kemarin kan waktu nonton live-nya si Edis toh, yang dikatakan itu bahwa ada umat Muslim yang minum air kencing unta itu tujuan dan khasiatnya untuk apa itu bang? Ini bang, Anda tahu hadisnya nggak? Paham saya. Oke, kalau dengar juga. Baik bang, jadi sebenarnya ya gini bang, untuk masalah air kencing unta itu ya sebenarnya tidak ada perintahnya untuk seluruh Muslim, hanya untuk orang saat itu saja. Ada dua suku yang datang kepada Nabi, lalu Nabi memberi solusi. Artinya isi hadis itu dari matanya kalau sakit berobat gitu. Karena dulu tidak ada kedokteran, maka cara alternatif dipakai. Kencing unta dengan dicampur susu. Tapi perintahnya hanya untuk kepada yang meminta, bukan kepada seluruh Muslim. Gitu. Makanya tidak ada Muslim minum kencing unta sekarang, nggak ada. Gitu bang. Hanya untuk orang tertentu ya yang mengalami sakit. Yang pada saat itu saja, karena dia sakit di saat itu saja gitu. Tapi tidak diperintahkan untuk seluruh Muslim. Gitu. Lagi pula kan kalau diperintahkan untuk seluruh Muslim gimana di Indonesia nggak ada unta? Kan gitu. Mungkin bisa supply dari luar gitu. Susah nanti kalau di daerah lain nggak ada unta, kan gitu. Ya, berkaitan masalah air kencing ini, boleh saya nanya satu hal? Oh, boleh. Baik, bang. Coba abang buka, ya. Nih, di 2 Raja-Raja 18:27, ya. Iya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka,
adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Abang sudah lakukan. Makan sama minum kencing abang udah. Gimana bang? Ini di kitab Anda Dua Raja-Raja tuh bang ya. Udah nggak bang? Udah diamalin belum ini? Makan nya sendiri dan minum kencingnya sendiri. Itu ya bang ya. Jangan-jangan ini si Anu yang minum bang ya. Ini bang si Anu kayaknya yang minum ya. Makan ini si Anu tadi itu ya. Gimana bang ya elah. Aduh. Kalau kita kan kencing unta baik, kalau ini kan sendiri dengan air kencingnya sendiri tuh ya. Gimana itu? Kurang tahu lagi nih bang. Nah, kurang tahu abangnya. Iya. Yang di YouTube masih ada noise gak, suara mendengungnya masih ada nggak yang di YouTube? Tolong dikonfirmasi di kolom komentar ya. Gimana bang itu bang? Gimana? Kalau saya kan tadi udah jelaskan ya, itu hanya untuk suku yang datang kepada Nabi saat meminta solusi di waktu itu saja. Nah, ketika saya tunjukkan di kitab abang, ini di sini ada juru minum agung gitu kan, berkata kepada orang-orang yang ada di tembok, ya duduk di atas tembok, yang makan nya sama, hah? Ya iyalah kitab abang bukan Quran ini. Dua Raja-Raja 18:27. Injil apa itu bang? Dua Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Ini ada Raja-Raja. Saya sambil ngecek teman-teman tadi masalahnya. Oh iya. Dua Raja-Raja nih di 18:27. 18:27. Ya udah normal, aman ya. Oke, udah nggak noise. Ya saya sambil ngecas tadi sebentar teman-teman. Jangan-jangan itu si Anu bang yang minum. Iya, si Anu itu yang makan sendiri itu. Iya, aduh. Syukron Mangara. Itu? Mangaraja. Oh, baca pegawai Ahab ini. Coba spill aja dulunya. Elia di Gunung Karmel atau ya. Pokoknya Dua Raja-Raja pasal 18 nomor 27. 18 nomor 27. Kebingungan abang. Aduh, abang. Baca yang kuat bang ya, baca yang kuat gitu, kitab sendiri. Itu. Pada waktu tengah hari. Bukan itu bang. Bukan itu. Dua Raja-Raja 18 nomor 27.
18 ya. Ini nomor 7 nih. 16 itu Pak. Ini 16. 20 Pak. 20. 7. Tapi ya. 20. Terus 20. 24 tuh. 24, 27. 25. Oh, itu 27 foto. Oh. Berarti ya beda ya begitu. Ya udah, nanti abang pelajari aja dah kalau kayak gitu ya. Nggak apa-apa bang, ya nggak apa-apa. Aduh. Ah? Ini kah bang? Huh? Sedih sama. Nggak, tanyain Edis aja nanti bang, ya nggak apa-apa. Kalau nanya saya pun nggak ngerti gitu ya. Kenapa? Iya, tanyain Edis aja. Saya pun nggak ngerti karena disuruh makan sendiri sama kencing sendiri, kan gitu. Dua raja. Terus. Suaranya clear, Ustadz. Iya. Gimana bang? Daripada kita lama nyari itu bang, ya. Abang pelajari aja dulu. Nanti saya naikkan lagi, mau nggak? Oh gitu tak? Oke lah bang. Oke. Oke ya bang ya. Oke ya bang. Oke. Thank you atas diskusinya Om Kris ya. Selamat malam. Malam bang. Janganlah teman-teman ya, kasihan beliau kelamaan nyarinya. Kau bawa kencing unta mental ya. Kalau sama saya pasti mental, pasti. Ya ingat itu ya, jangan coba-coba kau bawa hujatan sama saya, mental hujatannya ke kau ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Abang silakan open cam dulu. Gak bisa. Gak bisa. Iya, Anda mau nanya emang? Enggak. Abang pertanyaan bahasannya apa ini? Wah, global aja bang. Kalau pembahasan saya apapun boleh. Enggak. Tadi mengingat Tadi saya cari si Anu. Siapa itu si Anu? Nggak jelas amat si Anu itu. Kenapa si Anu? Nah, di kitab abang ada si Anu. Siapa itu si Anu? Yang mana itu si Anu? Coba baca Matius 26:18. Coba. Matius 2. Matius 2:26. Matius 2. 26 nomor 18. 26 nomor 18. Bang. Matius berapa tadi? Biar. Coba ulang. 26:18. 26:18. Nggak bisa on cam teman-teman dia. Nggak apa-apa. Saya mau tahu jawaban dia dulu. Nggak bisa on cam. Oke. Masalahnya di mana ini, Pak? Itu siapa si Anu? Siapa? Jawab Siapa si Anu? Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama murid-muridku. Pertanyaannya? Siapa si Anu? Siapa si Anu? Iya, siapa itu? Si Anu ya, yang bernama si Anu. Ya, si Anu siapa?
Masa nama orang Anu? Lah kenapa? Apa salahnya, Mer? Apa salahnya? Itu nama kan orang? pergilah kepada si Anu, ya merayakan Paskah. Artinya dari Ya. murid-muridnya siapa si Anu? Gini loh. Anu itu nama orang itu, Pak Ustaz. Iya nama orang, siapa namanya? Anu. Anu. Ya, Anu namanya Anu. ya. Aduh, Itu jadi Anu itu jadi orang. Yesus ceritanya itu merayakan Paskah di rumah si Anu. Di rumah sih. Iya. Hah? Di rumah si Anu. Bukan begitu bahasanya. Bukan begitu bahasanya. Bahasanya adalah terus? Yesus merayakan Paskah di rumah milik yang bernama Anu. Memang namanya Anu. Iya. Memangnya sejarahnya si Anu. Gitu. Ya memang namanya Yesus Anu. merayakan Katakan, sejarahnya Yesus merayakan Paskah di rumah siapa? Baca, bukan rumah si Anu. yang bernama Aneh-aneh aja. Yang bernama Gini. Anu. Ya Anu siapa? Loh, udah Aduh. namanya di KTP-nya. Ada. Di KTP-nya ya namanya Anu. Oh, di KTP mana? Tunjukin KTP-nya. Gini loh. Kenapa saya bilang? Asumsi. Gini, Pak. Kenapa Kacau namanya ya Anu? teman-teman. Gini, loh. Aduh. Pergilah ke kota pada si Anu ini penulisan Anu di situ A sudah huruf besar. Kalau Iya. ambigu dia masih menyamakan yang lain, maka dia harus huruf kecil. Maka terjadilah Anu seperti bahasa Indonesia yang sekarang ini kan gitu. Iya, Itu yang kita penulisan anu itu di situ A-nya huruf besar. Iya, si Anu itu berarti kan merujuk ke seseorang. Siapa nama aslinya? iya. Ya Anu namanya. Namanya Anu. Aduh, namanya Anu, kacau abang ini. Namanya Anu. Diturunin moderator kan namanya Anu jadinya. Aduh abang kita nanya namanya Anu. Aduh. Masa Yesus merayakan Paskah di rumah si Anu? Sejarahnya mana? Sejarahnya kalau kayak gitu. Dasar juga aneh loh, aneh abang ini. Ada ya nama orang, ada ya nama orang Anu namanya ya gitu. Anu namanya. Aduh. Halo Bang, selamat malam. Halo, Waduh, guk-guknya diamankan dulu guk-guknya Bang. Apa itu? Bruno. Open cam dulu Bang. Tuh, saya undang. Bang, open cam dulu. Kitab cap linglung itu Ustaz. Kitab cap linglung. Iya, kitab cap linglung. Aduh. Bang, mic-nya dibuka. Nah, kok malah ditutup kameranya? Mic-nya Bang, mic-nya dibuka, mic-nya. Tuh. Mic-nya yang dibuka. Bukan kameranya ditutup, mic-nya yang dibuka. Jangan merokok ya Bang ya. Kalau merokok kena nanti Abang, kena pelanggaran. udah ada kedengaran Bang? Iya Bang. Ya ada. Anda mau bertanya atau mau ditanya silahkan. Enggak, tadi penasaran aku yang masalah makan kotoran Bang. Oh, makan kotoran. Tadi Ya. Iya. Abang emangnya mau praktekin emang? Ya kalau ada di ayat itu mungkin bisa jadi Bang. Oh, bisa jadi Coba. mau dipraktekin Iya, bisa Abang. Ya. Ya ayat apa tadi lupa aku. Nih Bang ya. Nanti praktekin aja Bang ya. Nih. 2 raja-raja ya. 18:27 ya. Tetapi juru minuman agung. Nih Bang. Nih ya,
rokoknya bang, kena pasti itu nanti kena TikTok. Coba baca 2 Raja-Raja 18:27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Enggak, coba baca 16-nya. 16 dibaca dulu. Oke. Baca 16, bang, 17, 18. bantahannya kayak gimana? Saya mau lihat. Enggak, dibaca dulu biar tahu artinya gitu loh. Kalau satu ayat aja ya enggak masuk lah, Bang. 16. Coba baca 16, 17, 18. Biar 16, tahu gitu 17, 18. Oh ya. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia. Gitu. Terus? Tahu nggak itu siapa, Bang? Ya. Terus? Enggak, aku nanya, tahu nggak abang itu siapa? Ya ini perjanjian lama tentang Raja Hizkia. Tahu nggak siapa? Ya Raja Hizkia tahu saya. Iya, itu siapa? Ya raja yang memimpin di zaman setelah Yoram. Terus? Abang framingnya lucu, jadi seolah-olah Tuhan mengatakan itu. Astaga bang. Bukan Tuhan mengatakan itu. Bang, begini. Yang saya maksud, ini perjanjian lama tertulis di kitab Anda. Sudahkah Anda kerjakan yang tertulis di kitab Anda? Gimana sih, mau perjanjian lama, mau perjanjian terakhir, mau perjanjian awal, kayak terserah. Mau raja dari planet manapun terserah, kan gitu. Yang jelas kan itu tertulis di kitab Anda. Sudahkah teladan tersebut Anda kerjakan? Gitu. Karena tertulis di kitab Anda. Yang bengis, yang kejam harus dilaksanakan gitu ya bang ya? Bukan, karena setiap yang tertulis di kitab Anda itu adalah pedoman hidup Anda. Bang, setiap yang tertulis di kitab Anda itu adalah pedoman hidup Anda. Jika Anda, bentar bang, kalaunya sudah tertulis maka kita akan pertanyakan, sudahkah Anda lakukan seperti yang tertulis? Gitu. Jadi contohnya kalau ada raja-raja yang tertulis di Alkitab menyiksa, menghukum, itu harus dilaksanakan gitu. Lah, kan siapa suruh tulis? Siapa yang suruh tulis kayak gitu? Ya. Kalau ente nggak mau meneladani, nggak mau sepakat dengan tertulis di dalam kitab ente, buang gitu. Ngapain kan ditulis-tulis? Kok repot gitu loh, ya? Malu bang sama bukan malu, bukan, nggak ada istilah malu. Ini kita membuka yang tertulis, kan kayak gitu. Nanti kalau ada raja yang bisa menyiksa, yang membunuh, harus diikuti gitu. Lah, siapa suruh tulis? Siapa yang suruh tulis di kitab Anda? Berarti boleh dong aku ngikutin kitab abang. Lalu Anda mau boleh aku nanya. Lalu Anda boleh mau aku nanya. Gini, lalu Anda mau katakan itu cuma dongeng belaka gitu. Enggak dongeng. Lalu Anda mau tanyakan itu, lalu Anda mau katakan sama saya bahwa itu dongeng belaka gitu. Yang mengatakan siapa? Turunkan, pasti turunkan karena pola pikiran siapa yang menurunkan? Oke, jangan diturunkan ya. Kita nggak pola pikir logika apa? Jangan anak-anak pikirannya ya. Berarti kalau ada raja menghukum di sini harus kita ikuti. Raja-raja itu tertulis Tuhan, itu tertulis di kitab Anda. Oh, berarti aku boleh dong ngutip dari ayat bang? Hah? Boleh dong. Itu kan dari kitab Anda boleh yang tertulis.
Ya boleh. Oke. Boleh. Oh, berarti boleh dong. Termasuk penistaan Boleh. kan aku bilang. Enggak lah. Enggak lah, Dari enggak. ayat apa? Enggak. Ini Quran kamu. Carikan di Al-Quran saya ada nggak ayat kayak gitu? Ada nggak? Yang lebih dari situ ada, Mau Ya, nggak? Boleh nggak aku carikan. Ya, Nggak usah, ini udah carikan. aku pegang. Maksudnya, Ya ini iya, penistaan juga, nanti kita carikan. berdosa. Carikan, nggak usah banyak retorika, Aku. tunjukkan. Gitu aja. Nggak retorika. Nggak retorika, Bang. Carikan, Nggak ada tiga, saya tunggu. Nggak usah Data dicari. yang bermain, Aku minta jaminan sama Abang. Enggak, aku diam dulu, Bang. Sebutkan Aku minta aja jaminan ayatnya, sama saya Abang. yang baca, Anda nggak usah baca, saya yang baca, biar nggak penistaan. Ayo. Serius ya, Bang ya? Aman ya? Ya, Aman aman ya? kalau saya yang baca. Iya. Oke. Aku tinggal di desa primitif, Bang. Sini, Bang. Terus? Nanti penista takut tuh, Bang. Aku masih desa primitif. Sebutkan ayatnya, surah dan ayat sebutkan. Takut aku, Bang, serius, Bang. Kenapa Iya, takut? Nanti takut Kalau aku datang kalau sini, begitu datang, Anda nanti Anda main. framing ditertawakan pohon di sekitar Anda ntar. Udah, sebutkan surah Udah dan melaksanakan ayat, belum? saya yang baca. Sebutkan surah dan ayat, saya yang baca. Oke, sabar ya, Bang ya. Tadi Abang bilang apa yang Oke. tertulis di Alkitab harus kita ikuti Kristen ya kan? Iya. Jadi, aku tanya ke Abang, berarti jawab juga harus ngikuti juga ya. Ya iya. Aku takutnya penistaan, Bang, serius. Karena Konoha berat, Bang. Sebutkan surahnya dan ayatnya, saya yang baca. Takut apa sih? Heran, dari tadi saya sebutkan ya ayatnya, saya yang baca. Sebutkan surah dan ayatnya. Oke, Bang. Kok nggak ngerti-ngerti dari tadi? Sabar ya, Bang ya. Ya, Di saya foto tunggu. aku simpannya, Bang. Banyak kali foto. Bang. Oh, nggak apa-apa. Oke, Bang. Oh. Ini dijelaskan. Ini tuh pengikut Bang ngeri-ngeri nih apa bahasanya. Aduh, kalau ada tuh buku mungkin digerebek aku. Aduh. KTP KTP Iya, Anu punya KTP, teman-teman ya. Si Anu itu punya KTP rupanya. Baru tahu saya ada KTP si Anu, ya. Kita tunggu sampai pagi, tapi iya, nggak apa-apa. Mana? Nggak bakalan ketemu Anda di Quran kayak gitu, ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyatu qaribul aqsa bilabdin mujaji wa tabsutul badlabi wa'din munjazi wa taqtadiridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Udah 2 bait saya baca alfiyah nggak ketemu juga dia. Macet paman. Macet paman.
nggak mungkin lah awak bilang apa-apa nggak ada datanya kan bang. Nggak, contohnya surat ini asal ngomong kan nggak enak, nggak tahu awak apanya. Hmm. Oh tunggu bang. Apa bang? Nggak ketemu. Kalau abang mau nyari dulu, saya turunkan dulu, naik lagi nanti kalau ketemu. Iya. Oke? Ini HP istri bang, jadi tadi mana dibikin? Ya udah, abang turun dulu, naikin ya, Bang, ya? nanti naik lagi. Ya, saya Ya, add nanti dulu naikin ya, Bang, ya. Ronald Nadek Iya, namanya ya. Oke. iya. Ya. Oke. Gak bakalan kalian ketemu ayat Al-Quran kayak gitu ya teman-teman. Sampai dunia kiamat pun gak bakalan ketemu ya, gak bakalan ketemu. Aduh. Bentar ya teman-teman. Aduh. Pendeta sayur ayam. Oh bukan pendeta sayur ayam. Bentar ya. Yang Kristen. Oke. Si Anu, ya si Anu. Kenapa si Anu viral si Anu ini? Si Anu viral ya. Si Anu ya, baik si Anu. Oh ngelek ibu ini, ibu Yana ini ngelek kayaknya. Halo, selamat malam. Malam juga. Malam bang, silakan open camnya bang. Gak bisa saya ongkep bang, soalnya baterai saya lah posisi low penting. Ya udah, abang turun dulu, cas dulu baterainya ya. Oke. Turun dulu. Ya kalau nggak bisa, abang turun dulu, cas dulu ya baterainya, kayak gitu aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Para holong. Selamat malam. Selamat malam. Wah, berhala. Berhala, Masya Allah, ada aja berhala yang naik, macam-macam. Aduh, gimana sih? Anu, ya, tunggu, ya bang ya, anu yang di YouTube, jangan di ya, tunggu anu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Abraham, selamat malam. Wah, ini karaokean ini. Ini karaokean malah minta naik. Kocak juga ini. Ya, ada aja kelakuan kalian ini. Masya Allah. Ya. Halo, selamat malam Bang. Halo Bang PI, selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan open cam-nya Abang.
bentar. Iya. Udah. Oke, kita santai aja ya. Oke, thank you. Tepuk tangan. Abang Kristen ya? Kristen bang. Oh iya, abang mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Mau bertanya bang, Edis TV setara dengan Yesus? Oh enggak lah. Oh iya, bang, sorry bang. Kalau ngerokok nanti kena bang. Ya, udah. Jangan sampai ada rokok. Edis TV setara dengan Yesus. Oh iya bang. Dalilnya ada bang. Dalilnya? Dalil. Ya. Bang, yang saya pakai ini adalah definisi dari Edis ya. Apa yang dikatakan Edis? Yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Anda sepakat atau tidak dulu? Ya, betul. Oh, baik. Bang, saya mau tanya. Ya. Abang ikuti live Edis? Ikutin. Taat enggak apa dengan omongan Edis? Kalau taat enggak. Edis menyampaikan dari omongannya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Ya, saya dengar. Anda sepakat? Ya udah, berarti abang taat omongan Edis dan mengikuti Edis. Artinya sesuai paham Edis, abang telah menuhankan Edis. Sekarang gini. Gitu bang, paham Edis itu. Iya. Saya nggak salah kalau abang sudah mengikuti dia, terus taat dengan omongan dia. Berarti abang menuhankan Edis. Kalau Edis udah dituhankan, setara dengan Yesus bang dia. Gimana sih? Sekarang gini bang, bisa saya jawab bang? Ya silakan. Oke. Yang namanya menuhankan seperti yang abang Yusuf sampaikan tadi, menuhankan mengikuti, turut. Apa mungkin umat Muslim yang lain, contoh, bisa menuhankan abang Yusuf PI? Apa mungkin? Enggak, mereka nggak ada yang menuhankan saya bang, nggak ada. Nah, sekarang ini, sekarang Edis TV saya ikutin. Turut enggak? Kalau turut, apa mungkin istri saya kasih sama Edis TV? Gak gini, mungkin, bukan masalah. Bukan masalah istri abang dikasih ke Edis, nggak nyambung. Yang saya maksud, gini, Anda percaya nggak omongan Edis umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Ya kalau untuk yang namanya mengikuti, yang namanya menuhankan kan mengikuti, turut. Nah, sama juga halnya dengan kami Kristen, menuhankan Yesus Kristus, kami pasti mengikuti apapun perintah dia, apapun yang dia Yesus sampaikan, pasti kami akan turut. Itu yang namanya turut menuhankan. Kan? Berarti abang sepakat dengan omongan Edis TV, umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Itu ucapan Edis loh. Itu kan pertanyaan untuk abang sebenarnya. Bukan saya. Pertanyaan untuk Kristen, percaya atau enggak gitu. Loh, sekarang gini loh bang. Kalau abang misalnya menanyakan ke saya, Bang Dubis percaya nggak menuhankan Yesus Kristus? Ya percaya. Ya, itu kan abang kan ikut Yesus dan menaati Yesus, betul? Ya betul, karena pertanyaan itu mengarah kepada saya gitu loh bang. Nah sekarang saya pertanyakan kepada abang pahamnya Edis. Ini pahamnya Edis ya. Kata Edis yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Abang ikut Edis live-nya. Terus abang taat dan percaya nggak omongan? Jangan. Bentar bang, biar abang paham gitu. Biar abang paham. Abang percaya nggak omongan Edis? Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam.
harusnya abang lah yang menjawab itu bang. Enggak, ini kan penyampaian Edis ke publik untuk Kristen. Harusnya orang abang yang menjawabnya bang, bukan saya. Bukan. Bang. Tapi kalau mau seandainya abang bertanya tadi kepada saya, apa betul umat Kristen menuhankan Yesus? Ya betul. Ini kan yang disampaikan Edis ini di publik untuk Kristen. Nah, atensi dari Kristen gimana? Saya mau tahu gitu. Bang, apakah percaya dengan omongan Edis atau tidak? Itu kan pertanyaannya mengarah sama orang abang bang. Bukan ke umat Islam. Kalau umat Islam jelas nggak percaya Edis bang, nggak percaya. Kalau umat Islam jelas nggak percaya dengan Edis, makanya saya pertanyakan dengan Kristen. Anda percaya nggak dengan yang disampaikan Edis gitu? Ya itu urusan orang abang lah, masa bertanya bukan urusan kami. Edis yang menyampaikan ke publik Kristen, tinggal Kristennya aja kita tanya satu-satu, apakah Kristennya percaya atau tidak? Loh, harusnya orang abang yang percaya apa enggak? Kalau enggak percaya sudah. Bang, saya udah katakan nggak ada umat Islam yang percaya Edis ya. Ya sudah. Ya sudah. Jadi nggak ada umat Islam yang nggak percaya Edis. Baik, sekarang kalau umat Islam nggak ada yang percaya, sekarang kita tanya umat Kristennya, percaya nggak dengan omongan Edis? Terbalik loh bang, Bukan terbalik, karena yang menyampaikan itu Kristen Edis gitu. Ya, penyampaian Bang Edis itu kan pertanyaan kepada umat Muslim bang. Bukan umat Muslim. Bukan bang, itu penyampaian untuk umat Kristen. Nggak ada untuk umat Muslim Edis itu menyampaikan, nggak ada. Ya salah lah bang. Salah kalau abang menujukan ke umat Muslim, karena umat Muslim nggak ada yang percaya dengan Edis. Ya kita membicarakan siapa ini sekarang bang? Membicarakan Edis apa sekarang membicarakan Nabi Muhammad bang? Gini, kita bicarakan pahamnya Edis. Kata Edis ya, yang namanya mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Sesuai ayat Quran kata Edis. Ada tuh di Quran gini, ya bentar bang, bentar. Di Quran katanya ada mengikuti dan menaati hawa nafsu, artinya menuhankan hawa nafsu. Itu kata Edis ya, disampaikan ke publik untuk Kristen. Kalau sudah mengikuti dan menaati, kata Edis, umat Islam itu mengikuti Nabi Muhammad dan menaati Nabi Muhammad. Sesuai ayat Qur'annya, artinya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Jadi ini untuk publik ya bang ya. Tapi sayangnya umat Islam tidak ada yang percaya dengan Edis. Nah, kalau umat Islam tidak ada yang percaya dengan Edis, ya sekarang kita tanya, publik Edis itu bukan cuma umat Islam, tapi juga Kristen, kan kayak gitu. Nah, apakah abang sepakat yang namanya mengikuti dan menaati yang dikatakan Edis artinya menuhankan? Ya betul. Nah, abang ikut Edis nggak labnya? Sekarang kita berbicara. Saya tanya dulu bang. Saya tanya dulu abang ikut Edis labnya. Kita harus menganalisa, ngikutin secara live atau debat di TikTok, apa mengikuti secara kenabian bang? Iya, dia mah yang jelas mengikuti bang, yang jelas mengikuti. Gimana sih? Banyak. Oh gini loh bang, banyak yang saya ikuti contoh di TikTok. Ya iya. Kan live di TikTok. Ya itu kan paham Edis. Sekarang gini loh bang, saya juga ngikutin abang Yusuf P. Apa saya harus menurunkan abang? Bang, seperti itu. Kalau bagi kami yang namanya menuhankan itu ada 3 bang, bukan ada 2. Ya saya nggak tahu lah, yang penting. Nah makanya kalau mengikuti dan menaati itu bukan menuhankan dalam Islam, bukan. Tapi kalau menurut Edis menuhankan. Makanya saya tanya abang ikut Edis? Kita itu bang gini loh bang, kita itu bukan goblok kali lah bang istilahnya. Kalaupun kita tidak tahu secara apologet atau secara ilmu Al-Quran atau ilmu Bible,
kita itu tidak goblok kali lah bang. Contoh, kalaupun saya ikuti perkataan Edis atau apa yang dia jelaskan, sama halnya saya sekarang ngikutin abang loh bang. Apa saya menuhankan abang? Baik, definisi saya yang namanya menuhankan itu ada 3 bang. Ya, nih 1 mengikuti. Ya. Nah baru itu menuhankan gitu. Nggak ada umat Islam melakukan ritual penyembahan terhadap saya, nggak ada. Tapi kalau Edis cuma 2, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Sepakat? Ya, Pak. Ya, pengertian. Ya, betul bang. Pengertian menuhankan bang kan? Ya, saya sepakat. Anda ikut Edis? Ya, pengertian menuhankan. Sekarang saya ikut Anda bang. Ya, saya tanya dulu, Anda ikut Edis? Ikut. Saya juga mengikuti Yusuf Pei. Taat nggak ada apa yang diomongkan Edis? Tidak taat. Kenapa nggak taat? Salah Edis ya? Mungkin lah. Sekarang gini loh bang. Oh, berarti Sekarang abang gini, mau Bang. katakan Saya Edis ikut. salah? Enggak, gini loh bang. Nah, salah Gini, atau Bang. betul dulu? Salah atau betul dulu? Saya mau tahu Gini, dulu Bang. penilaian Bang. abang terhadap Edis. Ayo. Enggak. Berarti abang hanya menuju satu sosok bang. Iya, itu kita hanya- tanya hanya satu-satu menuju lah satu- bang. Tanya Hanya menuju satu-satu. satu Edis aja. Sekarang gini loh, bang. Iya. Kita tanya satu-satu. Berarti abang sasarannya cuma Edis bang. Sekarang Bukan gini saya bukan ngikutin cuman abang. Edis. Saya tanya, Loh. kita selesaikan dulu pertanyaan saya, Bang. Ya, Abang taat Oke, nggak nanti dengan saya- yang Iya, nanti Abang tanya saya. Iya, Oke? nanti saya balikan ya. Oke. Iya, oke, boleh, sepakat. boleh. Sepakat. Abang taat nggak dengan Edis? Taat enggak lah. Abang itu jangan Percaya bilang nggak percaya. ya yang diomongkannya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Bisa iya, bisa tidak, karena saya tidak tahu ajaran. Ragu udah abangnya ya teman-teman. Karena saya Ragu abangnya ragu dengan Edis. gini loh bang, Yusuf. Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa? Gini, Bang. Karena saya tidak tahu ajaran Islam bang. Makanya, Gitu loh. ayo gimana? Seandainya Gimana? gini bang, seandainya gini bang, seandainya abang tahu ajaran Kristen, nah, bisa saya tanya balik bang. Bentar ya bang ya, ambil Betul. air minum. Oke. Iya, gimana bang? Iya. Nah, seandainya tadi misalnya abang bertanya kepada saya tentang keagamaan saya, bisa jadilah saya jawab. Tapi kalau abang Enggak, bertanya ini kan ke- saya bawa paham Edis Bentar, bang, Bang. bawa paham Iya, Edis. kalau abang bertanya kepribadian Bang Edis, ya itu kan personal bang. Enggak, saya enggak bukan menilai kepribadian Edis, tapi penyampaian Edis ke publik, definisi dia yang dia katakan ke publik, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Nah, abang ikut Edis, terus abang Nah, sekarang- percaya nggak omongan Edis? Nah sekarang saya tanya balik abang, pengertian menuhankan Belum, itu belum. kira-kira sependapat nggak kita? Belum bang, Belum ya? masalahnya Oh, iya. saya masih bingung, Iya. masih bingung dengan abang. Abang percaya nggak dengan perkataan Edis? Gini loh bang, ya sebelum kita berbicara Edis, pengertian abang yang menuhankan itu seperti apa kira-kira bang? Apakah kita sependapat? Bang, Kalau itu kita kan Anda, sependapat- Bang, gini, Anda kan tanya balik saya setelah itu. Nanti saya jawab setelah saya selesai bertanya kepada Abang. Gimana sih? Oke, ya silakan. Iya, Abang percaya nggak dengan ucapan Edis? Hanya penyampaian, saya dengar. Iya, benar. Ya itu kan penyampaian. Ya, penyampaiannya halnya dengan benar Bang Edis. menurut Abang. Percaya kan Abang penyampaiannya? Saya dengar
percaya atau tidak itu kembali pada diri kita sendiri, Bang. Iya, ya pribadi abang Iya. percaya nggak gitu? Kembali kepada diri saya sendiri, bisa saya nilai benar, bisa saya nilai salah. Enggak punya pendirian. Enggak punya pendirian. Saya pribadi. Berarti abang nggak punya pendirian, bisa menyalahkan Edis gitu. Saya pribadi, tapi Iya, tidak keseluruhan, Bang. Gini aja, abang tinggal jawab, percaya Edis atau Edis salah, antara dua. Oke, pilihan apa ya? Pilihan berganda ya. Oke, saya katakan percaya. Oh, percaya. Ya sudah, Bang, sesuai definisi Edis, abang telah ikut Edis, terus percaya dengan Edis, sesuai definisinya. Anda mengikuti dan percaya, artinya Anda menuhankan Edis. Dah. Enggak lah. Saya pakai paham Edis ya, bukan paham saya. Gimana sih? Makanya judulnya, Bang. Makanya judulnya, kalau Anda sudah percaya dan ikut Edis, artinya Anda menuhankan. Saya sering ikutin live Edis, abang juga saya sering tonton. Kayaknya asik gitu loh, Bang. Ya. Sekarang kita gini loh, Bang. Jangan kita memberikan satu framing hanya kebencian Anda dengan saudara Edis. Anda libatkan semua, Bang, selalu mengikuti. Kalau saya menyampaikan ke Edis kemarin gini, Bang. Yang namanya menuhankan itu ada 3, Bang. 1 mengikuti, 2 menaati, yang ketiga melakukan ritual penyembahan. Itu saya. Silakan abang tanya silakan abang tanya balik saya. Umat Islam percaya saya, percaya. Ikut saya, ikut. Tapi tanya, apakah mereka melakukan ritual penyembahan terhadap saya? Tidak. Tidak semua. Tidak. Ya udah berarti paham, Bang. Tidak gitu. Saya paham, Bang, sama. Tidak semua kan, Bang, kan? Tidak semua. Ya udah sama aja, Bang. Jangan takut durhaka dengan Edis, Bang. Aman sama saya. Enggak lah. Iya, jangan takut mentang-mentang Edis Tuhan baru gitu Janganlah, tidak sembarangan. Makanya Bang, Edis itu menyesatkan. Ya itulah. Bikin bingung Kristen sendiri. Saya lihat orang-orang yang masuk ke tempat Edis gitu bukan tambah pintar, tambah lucu masuk ke tempat saya. Gitu, Bang. Sekarang kita bahas yang lain nih. Mungkin bahas keagamaan boleh. Abang mau nanya, silakan. Enggak lah, saya tidak punya kapasitas untuk membicarakan agama, Bang. Kalau bertanya boleh, Bang. Enggak. Karena saya lihat kalau Bang Edis live dengan YSUPI sangat menghibur lah, sangat edukasi Bang, bisa sangat. Nih ada nih. PT saya terbaru nih, saya debat sama Edis. Lihat aja di PT saya ya teman-teman. Udah saya lihat. Berarti mencret Edis. Kalau saya mau kejam, Bang, ya mau kejam debat kayak gitu tuh, saya mau kejam. Tapi nggak usah kejam, Bang, ya. Nggak usah kejam, Bang. Nggak usah. Enggak, seharusnya kan kita itu memakai data. Edis itu, Bang, mohon maaf, Bang, ya, hamanya Kristen. Saya kasihan, Bang, dengan Kristen yang baik-baik gitu, seperti abang, seperti yang lain kan, yang tidak mau mengurusi agama Islam. Tiba-tiba gara-gara Edis malah keikut juga disalahkan, kan gitu. Makanya hamanya Kristen dia. Ya itu mungkin pendapat Abang. Tapi kalau Abang naik di live-nya Edis, ya kita sangat kali-kali Bang saya naik live Edis, dia kabur 4 kali. Rekamannya di YouTube saya ada. Makanya saya minta di Abang YSUPI dengan Bang Edis lah itu mungkin ya. Tapi ya saya over loh berbicara secara apa ya, sangat luar biasa kalau kalian berdebat itu. Kadang-kadang saya tertawa seperti yang sekarang ini, sangat tertawa lah, sangat menghibur lah, Bang, ya. Saya tidak akan mengurusi agama Abang, ya
silahkan kita saling ya bersaudara lah, kira-kira seperti itu Bang. Saya tidak tahu Bang, berbicara. saya cuma bersaudara dengan Kristen yang baik-baik, bukan Kristen seperti Edis. Kira-kira Bang, seperti abang itu, Bang. tahu nggak? Dulu saya bekerja di tambang batu bara, Bang ya. Ibu yang masakin saya setiap hari, ibu itu Kristen Protestan. Bayangkan. Nah, ibu yang masakin saya tiap hari, yang masakin makan saya, itu ibunya Kristen Protestan. Ayo, siapa yang berani musuhin ibu itu? Berhadapan dengan saya. Pasti itu. Tapi kalau sama Edis, alih-alih saya lindungi, dibasmi kayak Edis itu. Gitu. Nah, kenapa Bang? Abang mau turun? Bang? Jadi, Abang mau turun atau kayak gimana? mau memberikan satu statement atau narasi kepada Abang Yusuf P, karena ya silakan Abang Yusuf P dengan Edis TV memberikan satu argumen untuk menyemangati kita lah sebagai anak bangsa. Kira-kira seperti itu. Iya. Saya tidak Anggaplah Bang, ambil yang baik, buang yang buruk ya Bang ya. Karena saya manusia yang gak sempurna juga. Sama Yusuf P. Oke. Terima kasih Abang. Saya izin gantikan dulu ya. Sama. Oke, selamat Ya, malam. sama Yusuf P. Nah, bagus abangnya ya, bukan seperti Edis TV itu ya. Kalau Edis TV beda cerita. Kau nggak bakalan berkutik di hadapanku Edis ya. Anu selanjutnya. Sabar teman-teman. Anu selanjutnya. Aduh. Si Marmata Daniel. Bang Daniel, selamat malam. Malam, Bang Yusuf PI. Oke, Bang Daniel belum bisa open cam ya. Bang Daniel, karena persyaratannya open cam di tempat saya, Abang, habis itu saya turunkan karena nggak bisa open cam abangnya. Itu ya. Iya. Ya, kalau boleh sih bertanya. Ini saya baru Boleh. kali ikut apa namanya ini? Komal ya. Apa Iya, yang mau salam kenal ditanyain? dulu ya. Salam Salam kenal. kenal dulu dari saya. Gini Bang Yusuf PI. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf, bukan ada niat mau mencela atau mau apa. Katanya ini ya, kalau saya lihat dari TikTok, dari video-video gitu. Nanti di surga sana ada 72 bidadari yang akan melayani pria-pria Islam di sana. Seperti itu ya. Sementara di kami Kristen tidak ada. Nah, kalau saya berpikirnya gini secara logika, ya kan, kalau manusia yang sudah mati, manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau manusia sudah mati, tubuh itu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Sama nggak konsepnya seperti ini? Samakah? Dari tanah kembali menjadi tanah. Terus? Nah, kalau jiwa, tergantung bagaimana selama dia hidup di dunia, jiwa ini bisa ke neraka, bisa ke surga. Lalu kalau roh itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Seperti itu konsep dasarnya, ya kan? Terus? Lalu kalau kita kembali lagi tadi seperti di surga ada bidadari, ada hubungan badan, bagaimana kita secara logikanya gitu loh. Sementara tubuh kita di sana itu bukan tubuh kedagingan lagi, bukan tubuh secara manusia lagi. Oh, gini Bang.
Ini Coba. di dalam ayat Al-Quran kami ada di dalam Quran surah Al-Waqi'ah ya namanya Al-Waqi'ah gitu. Ayatnya begini bunyinya wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah, jadi semuanya itu akan dikembalikan dari zaman nenek moyang sampai kiamat nanti itu akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan sebagaimana apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Anda dengan tubuh Anda yang asal gitu.